Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di gereja. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita satu hari lagi. Ya, memang perjalanan hidup kita ini penuh misteri. Ya, seberapa lama kita bisa menjalani hidup ini kita tidak tahu. Dan jika kita ada sebagaimana ada saat ini, satu hal yang harus kita mau katakan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan kita mau berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita hanya kepadanya. Ya, memang ada tantangan, ada pergumulan yang harus kita hadapi. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, orang yang beriman, tidak luput juga dari tantangan, dari pergumulan. Bahkan ada musuh-musuh yang menyerang kita, mencoba menusuk kita, menyakiti kita, memfitnah kita, mengatakan sesuatu yang tidak semestinya kepada kita, ya, memfitnah. Nah, tetapi kita melihat bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Satu kebenaran firman Allah dari Sang Pemazmur kita lihat kiranya akan memberkati kita manakala kita menghadapi situasi sulit, situasi yang tidak nyaman seperti yang dihadapi oleh Sang Pemazmur. Mazmur 109. Mazmur 109. Kita melihat di sini bahwa Sang Pemazmur menghadapi musuh, ya, di mana dia mengalami fitnahan. Ya, dikatakan di dalam ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri. Jadi situasi yang dialami sepertinya Tuhan tidak menolong dia. Sepertinya ya yang dia rasakan. Ya, boleh dikatakan memang belum ada pertolongan Tuhan baginya. Dan dia berkata, ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Ya Allah pujianku. Jadi dia tetap berdoa, berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah pujiannya. Nah, ini penting. Ya, pujianku, dia memuji Allah, dia tetap ada dalam hadirat Allah. Dan walaupun dia merasa Tuhan belum berkarya dalam kasus yang sedang dihadapi, dalam persoalan yang sedang dihadapi, dia berkata, ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Kemudian diungkapkan persoalannya apa? Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu menganga terhadap aku. Wah, ini apa artinya? Mulut orang fasik. Nah, mereka membicarakan terhadap aku dengan lidah dusta. Jadi ada orang-orang yang menceritakan cerita dusta tentang pribadinya. Ya, menceritakan sesuatu yang tidak benar kepada banyak orang tentang keadaan Sang Pemazmur. Sang Pemazmur rasa mengalami sesuatu yang tidak nyaman dalam hidupnya. Kenapa orang-orang ini menceritakan cerita palsu? Ya, cerita palsu. Dia ceritakan sedemikian rupa. Orang-orang ini, orang-orang fasik ini menceritakan dusta. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 3, dengan kata-kata kebencian. Perhatikan, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Saudara, jika saudara mendapatkan perkataan yang tidak nyaman, menyerang saudara karena saudara melakukan sesuatu yang salah, saudara melakukan sesuatu yang keliru, saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, saya pikir wajar. Oke, kita harus siap menerima itu. Oh ya, aku mendapatkan perkataan ini karena saya salah, saya keliru. Tetapi kalau kita tidak melakukan seperti yang dituduhkan itu, wow, ini sangat mengerikan, sangat mengerikan. Tetapi itu bisa terjadi Bapak Ibu. Pak Mazmur mengalami, hamba Allah ini mengalami, saudara bisa mengalami, saya bisa mengalami, Bapak Ibu bisa mengalami. Dan pada saat kondisi seperti itu, Tuhan tidak langsung menolong kita, Tuhan tidak langsung menunjukkan kebenaran itu. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, misalnya ya saya
ya digosipin, ya dituduh melakukan segala macam, ya dusta dikarang begitu luar biasa. Kok tidak ada yang membela? Kenapa orang tidak berkata, oh dia tidak seperti itu, yang benar seperti ini, cari kebenaran. Maunya kita kan seperti itu, tapi ada kalanya Tuhan tidak lakukan. Tuhan masih berdiam. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Sang pemazmur mengalaminya. Sang pemazmur mengalaminya. Bahkan sangat menyedihkan apa yang terjadi. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Wow, saudara, ini contohnya begini. Saya mau kasih satu ilustrasi saja. Ya, saya pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang papa mama saya. Jujur, waktu masih saya kecil, saya bilang, papa jahat, mama jahat. Papa jahat, mama jahat. Tidak memberikan sesuatu yang aku minta, tidak memberikan sesuatu yang aku butuhkan, tidak memberikan kebebasan kepadaku untuk pergi bertamasya, berjalan-jalan dengan orang lain. Papa jahat, mama jahat. Saya katakan, padahal papa mama melarangku supaya aku tidak masuk dalam kelompok atau klub atau komunitas ya yang menghancurkan hidupku. Jadi saya dikontrol terus sama orang tua. Tapi saya katakan, papa jahat, mama jahat. Padahal malam-malam sebelum tidur, papa mama berdoa, menyerahkan saya sebagai anaknya. Itu yang kita lakukan kepada anak-anak kita, bukan? Kita berdoa. Tapi rasanya bagaimana orang tua ini ketika saya katakan, papa jahat, mama jahat? Bukankah dia berkata, anakku, engkau belum mengerti. Aku tidak jahat. Sang pemazmur berkata, ya, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku. Wow. Sudah sang pemazmur menolong mereka, membantu mereka, mengasihi mereka, bahkan menarik dikatakan mendoakan mereka, menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kok balik menyerang? Ini sesuatu yang tidak mudah. Sang pemazmur mengalami, Bapak Ibu bisa mengalami, saya bisa mengalami. Ya, mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, wajarlah sang pemazmur berkata, Tuhan, mengapa engkau berdiam? Tetapi perhatikan, dalam kondisi itu pun sang pemazmur tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh sang pemazmur. Bisa saja saudara dan saya telah melakukan kebaikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu balik menyerang kita, menghancurkan hidup kita, ya, menista nama kita atau memperburuk nama kita di mana-mana, menuduh kita, ya, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Rasanya sedih, bukan? Ya, tentu. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu. Tuhan tidak berdiam diri. Ya, saudara membaca ayat-ayat berikut. Dan itu rupanya dikatakan orang-orang fasik. Jadi orang yang tidak berterima kasih, tidak mau berterima kasih, tidak tahu berterima kasih, tidak merasakan kebaikan orang lain, tidak menghargai kebaikan orang lain. Itu adalah orang fasik. Dan orang fasik, ya, akan mengalami, ya, apa yang diperbuatnya. Allah tidak berdiam. Ya, sang pemazmur melihat hal itu, dia tahu, ya, dia berdoa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia yakin bahwa akan ada ganjaran bagi mereka yang menyerang dirinya, ya, yaitu mereka tadi di mana mereka sudah
diperlakukan baik oleh sang pemazmur, dikasih oleh sang pemazmur, bahkan didoakan, tetapi balasannya adalah serangan balik, ya, menghancurkan, ya, ini memfitnah kemana-mana, bahwa sang pemazmur melakukan sesuatu yang tidak baik, diperburuk namanya, dihancurkan nama baiknya. Tetapi sang pemazmur tetap tenang menghadapinya. Dia menaikkan doa. Apa yang dia doakan? Ini menarik Bapak Ibu. Ketika kita diperhadapkan seperti apa yang dialami oleh sang pemazmur, jangan kita mau terlalu masuk memikirkan, menggumuli apa kata-kata orang itu, perlakuan orang itu, sampai kita kehilangan sukacita. Jangan, tapi serahkan kepada Tuhan. Ayat 26 dikatakan begini, tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Jadi tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Mengadu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, tidak meminta pembelaan kepada manusia, tidak meminta pembelaan kepada orang lain, tidak meminta pembelaan atau meminta belas kasihan kepada orang lain, tidak memohon kepada orang-orang tadi supaya berhenti, ya, menyebarkan dusta tadi, tidak, tetapi menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku, dikatakan tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkan aku sesuai dengan kasih setiamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manakala saudara difitnah, digosipin, ya, orang-orang yang tadinya baik dengan saudara balik menjatuhkan saudara, memfitnah saudara, ya, mengatakan hal yang buruk tentang saudara, jangan takut. Manusia bisa berubah, ya, setiap saat bisa berubah. Hari ini A, jangankan hari ini, jam ini A, 2 jam berikutnya B, terus C, D, nggak bisa dipegang kata-katanya. Tetapi firman Allah bisa kita pegang. Firman Allah iya dan amin, bahwa kasih Allah bagi kita tidak pernah luntur. Kasih Allah bagi kita tidak pernah berubah. Dan kita mau berseru kepada Tuhan, kita berkata, tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Berdoa, menyerahkan beban pergumulan kepada Tuhan. Berkali-kali kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur. Setiap kali dia mengalami persoalan kesesakan, ya, macam-macam bentuk kesesakan yang kita bisa pelajari dari pengalaman sang pemazmur. Satu hal yang dilakukan, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, minta pertolongan. Di ayat 27 berkata, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, ya, bahwa tanganmu lah ini, bahwa engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, ya, orang-orang lain mengutuk, ada orang fasik musuh-musuh mengutuk, engkau akan memberkati. Wow, luar biasa bukan? Ada orang lain merancangkan rancangan yang jahat bagi kita. Mereka-reka yang jahat, ingat peristiwa Yusuf. Mereka-reka yang jahat kepadanya, tapi Tuhan mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Amin. Ya, amin. Kutuk itu, orang mengutuk kita segala macam, di tangan Tuhan, Tuhan ubahkan jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Kenapa? Karena kita ada dalam kebenaran. Ya, kita tidak terpancing untuk mengikuti, ya, kejahatan dengan membalas kejahatan. Tidak. Kejahatan, ya, jangan balas dengan kejahatan. Pembalasan itu adalah hak Allah. Serahkanlah kepada Allah, maka Allah akan bertindak. Nah, bagian firman Tuhan ini kita lihat apa balasan Allah kepada orang fasik. Orang fasik itu dihukum. Orang fasik itu didisiplin. Orang fasik itu mengalami kesengsaraan. Ya, kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita. Itu orang fasik. Tetapi orang benar mengalami sukacita. Sang pemazmur, dia datang kepada Tuhan dan dia mampu melihat kutuk yang dibuat, yang ditebarkan, yang diberikan kepada dia.
Ya, kutuk dari orang-orang fasik itu, sang pemazmur mampu melihat bagi Allah itu berkat. Baginya Allah bisa membuat itu jadi berkat. Allah bisa memberkati kita. Allah mampu memberkati kita. Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku, dikatakan biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersukacita. Wow, ini yang menarik. Yang lain akan melihat, loh, saya kutuk dia, saya tekan dia, saya aniaya dia, saya gosip dia, saya intimidasi dia, saya mencoba merangkai sesuatu yang jahat supaya dia binasa. Loh, kok sekarang dia tetap tenang? Kok dia tetap sukacita? Malah dia diberkati oleh Tuhan. Kok dia malah hebat? Posisinya malah diangkat oleh Tuhan. Saudara, itu yang dikatakan oleh Yusuf. Kamu sekalian mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka itu untuk kebaikan. Yusuf tidak akan menjadi orang kedua di Mesir kalau saudara-saudaranya tidak merancangkan kejahatan. Bagi saudara-saudaranya hanya satu tujuannya. Yusuf, matilah kau, Yusuf. Tidak, jadilah cita-citamu itu. Mimpimu itu hanya akan mimpi seperti mimpi di siang bolong saja. Emangnya kami mau sujud kepadamu? Emangnya orang tua kita pun mau sujud kepadamu? Matilah kau, Yusuf. Buang aja ini anak. Bunuh aja, lemparkanlah. Apa yang terjadi? Memang dianiaya itu, dibuang, dijual, ya, jadi hamba, difitnah, dipenjara, ya, dikepoin lagi, diapain lagi, macam-macam, ya, diperlakukan tidak baik, dihina, orang tahanan, ya. Ada janji palsu juga disampaikan kepadanya, dia dilupakan. Tapi lihat setelah waktunya Tuhan. Jadi selama mulai dia dibuang, sepertinya Tuhan tidak membela dia sepertinya. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan selalu menyertai dia karena apa yang dibuatnya berhasil. Dia sudah lakukan yang baik, tetapi selalu ada masalah yang membuat dia harus masuk ke penjara itu. Tetapi setelah dari penjara, apa yang terjadi? Wow, luar biasa. Jadi kalau saudara difitnah, dizolimi, ya bahkan ditusuk oleh teman sendiri, oleh sahabat sendiri, atau mungkin orang yang kita kasihi, yang kita doakan dia, malah menyerang balik, jangan sedih, jangan kecewa, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Jangan bertindak yang tidak baik kepadanya, tetapi yang kita lakukan apa? Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita harus berdoa, menyerahkan ya kesesakan kita, ya pergumulan ini kita serahkan kepada Tuhan, dan kita harus melihat semua itu, masalah itu, kutuk itu di tangan Tuhan akan jadi berkat. Rupanya kita harus melalui penderitaan ini dulu, baru Tuhan angkat kita. Amin, amin. Wow, luar biasa. Sang pemazmur mengatakan hal itu. Dia tahu bahwa dia akan bersuka cita karena Tuhan. Dia akan bersuka cita karena Tuhan. Biar mereka mengutuk, orang-orang mengutuk, tapi Engkau Tuhan akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu. Akhirnya lawan-lawan kita akan malu. Aduh, kok jadi gini ya, saya malu deh. Akhirnya malu ya, akan malu. Ini firman Tuhan. Tetapi hambamu ini kiranya bersukacita. Hambamu ini bersukacita. Biarlah orang yang mendakwa, ya, yang mendakwa aku berpakaikan noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Dia akan rasa malu terus oleh karena perbuatannya yang tidak benar. Tetapi sang pemazmur ayat 30, aku hendak bersyukur,
Ya, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Di tengah-tengah orang banyak aku mau memuji Dia, sebab Dia sendiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Kita akan mampu bersyukur di tengah-tengah orang banyak. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus memberi yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus menolong aku. Tuhan Yesus yang membela perkara. Tuhan Yesus yang memberikan sukacita kepadaku. Tuhan Yesus yang menunjukkan kebenaran itu bagiku. Ya, satu waktu akan terbukti. Kebenaran akan muncul. Terang itu akan muncul. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan kita berhenti untuk melakukan hal yang baik kepada orang lain sekalipun. Ya, ada pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami bahwa ada orang-orang yang kita lakukan hal yang baik kepada mereka, tetapi mereka balik menyerang kita. Tidak semuanya seperti itu. Tetapi kalaupun itu ada, tetap kita melakukan hal yang baik. Dan ketika kita mengalami hal seperti yang dialami oleh sang pemazmur, mari tetaplah kita datang kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Kita harus berseru dan kita harus mampu melihat kutuk atau perlakuan-perlakuan yang tidak baik itu yang dibuat kepada kita di tangan Allah. Itu akan jadi berkat. Rupanya dengan cara seperti itu, ya, Tuhan tidak berdiam dan Tuhan mengangkat kita sehingga kita akan bersuka cita di tengah-tengah orang banyak. Kita berkata haleluya, terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekali.